Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin anak-anakku sekalian, para santri di Ma'had Tahfidz Quran Tarbiyah Sunnah Bandung. Juga para pendengar, para pemirsa, para netizen, di mana saja Anda berada. Kita kembali berjumpa membahas kesalahan-kesalahan orang dalam sholat, dan kini kita membahas beberapa kesalahan imam. Kalian ini calon-calon imam, jangan sampai nanti melakukan kesalahan, karena imam itu dilihat oleh makmum, disorot. Kalau sholatnya asal, tidak benar, ada berapa kesalahan, itu membuat si makmum tidak nyaman. Kita sudah menjelaskan kesalahan orang-orang dalam sholat, dalam gerakan-gerakan sholat. Mungkin nanti diulang karena ada beberapa santri baru ya. Sekarang kita fokus beberapa kesalahan imam di dalam sholat. Penjelasan ini diambil dari kitab Al-Qaul Mubin fi Akhta'il Musallin, susunan Syekh Masyhur Hasan Salman. Pertama, salah satu di antara kesalahan imam adalah ghallatul a'immah bil jahar wal israr bil basmalah. Kesalahan imam dalam hal mengeraskan atau menesirkan basmalah. Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan dikeraskan atau dengan disirkan. Di mana letak kesalahan imam? Min akhta'i ba'dil a'immah israruhum ala tarkil jahri bil basmalati daiman bis salah, wa yuqabilu hadzal fariqun akhar min al juhal haitsu yatrukuna as-salah khalfa man la yajharu biha kama waqa'a li ma kibaris sin fi ba'dil marrat. Di antara kesalahan imam adalah terus-menerus tidak menjaharkan basmalah, disirkan. Di dalam sholat, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Di setiap sholat. Di pihak lain ada juga orang yang tidak mau sholat di belakang orang yang tidak menjaharkan basmalah. Dia berpendapat wajib dibaca pas Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, enggak mau dia. Dibatalkan sholatnya. Atau tahu nih di masjid ini basmalahnya tidak keras. Akhirnya enggak mau sholat di masjid itu. Itu disebut kaum juhal. Orang-orang yang bodoh. Kenapa? Karena dia tidak tahu hadis tentang mensirkan basmalah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Terus yang benar gimana? Kadang-kadang dijaharkan tapi lebih sering disirkan. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa kana sallallahu alaihi wasallam yajharu bi bismillahirrahmanirrahim taratan
wa yukhfiha akthar mimma yajharu biha. Wala raiba annahu lam yakun yajharu biha daiman fi kulli yawmin wa laylatin 5 marratin abadan hadaran wa safaran wa yukhfi dhalika wa yakhfa dhalika ala khulafa'ur rasyidin wa ala jumhuri ashabihi wa ahlu baladihi fil a'saril fadilah wa hadha min amhalil muhal. Kata Imam Ibnu Qayyim, Nabi SAW kadang-kadang mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim, tapi lebih sering mensirkannya. Dibaca, tapi sir. Itu lebih sering. Tapi kadang-kadang Bismillahirrahmanirrahim, ya ada. Tapi lebih sering disirkan. Sebagaimana dilakukan juga oleh para khulafa'ur rasyidin dan para sahabat. Maka setiap imam hendaklah mengikuti contoh dari Nabi SAW. Dia lebih sering mensirkan, tapi kadang-kadang dijaharkan. Adapun dalil yang menjaharkannya, riwayat Imam Bukhari dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bismillahirrahmanirrahim yaqra'u bismillahi muddan ar-rahman muddan ar-rahim muddan. Nabi SAW membaca Bismillahirrahmanirrahim. Beliau membaca Bismillah dengan panjang, Ar-Rahman dengan panjang, Ar-Rahim juga dengan panjang. Berkata Imam Al-Zailai, kata beliau ketika menjelaskan masalah dijaharkannya basmalah, wa kana ba'dul ulama yaqulu bil jahr ay bil basmalah saddan lidzari'ah. Sebagian ulama mengeraskan basmalah ketika jadi imam untuk menutupi pintu-pintu keburukan. Karena ada sebagian orang yang mengharuskan baca bismillah secara keras, sehingga apabila ada imam yang tidak membaca keras, dia tidak mau bermakmum kepada imam itu atau ribut setelahnya. Wa yasugul insan ayatsrukal afdal li ajli ta'lifil qulub wa ijtima'il kalimah khaufan minat tanfir. Dibolehkan bagi seseorang meninggalkan yang afdal, melakukan yang mafdul. Yang afdal artinya yang lebih utama. Yang mafdul artinya yang kurang utama. Mensirkan basmalah afdal, utama. Menjaharkan basmalah mafdul, kurang utama. Tapi boleh. Kadang-kadang orang harus meninggalkan yang afdal dan mengambil yang mafdul, yang kurang afdal. Dalam rangka apa? Li ta'lifil qulub. Li ijtima'il kalimah. Agar dalam rangka menjaga persatuan, khaufan minat tanfir. Khawatir orang-orang lari. Sebagaimana Nabi SAW melakukan ini. Contoh, ketika Ka'bah runtuh, Nabi SAW ingin membangun Ka'bah ini di atas fondasi bangunan yang ditetapkan oleh Ibrahim alaihissalam. Dulunya kan utuh satu kota. Tapi dulu tuh sebelum zaman Nabi, zaman jahiliyah baheula, Ka'bah ini pernah runtuh.
Akhirnya oleh orang-orang Arab jahiliyah dibangun lagi. Dan banyak yang nyumbang ini untuk rumah Allah. Tapi mereka mensyaratkan karena ini rumah Allah, tidak boleh menyumbang dari barang yang haram, wajib yang halal. Apa yang terjadi? Sumbangan terkumpul cuma setengahnya. Tidak utuh, tidak mencukupi untuk membangun seperti sedia kala. Karena kebanyakan orang-orang saat itu dapat penghasilan dari riba, renten, meminjam-minjamkan uang, kembalinya harus lebih. Dan mereka tahu itu haram. Jadi nggak berani menyumbangkan uangnya untuk pembangunan Ka'bah. Akhirnya dibangun Ka'bah menjadi 2/3-nya. Nah, 1/3-nya dibuatlah setengah lingkaran yang sekarang itu jadi apa namanya? Hijr Ismail. Lihat kan Ka'bah ada setengah lingkarannya. Padahal sebenarnya Ka'bah itu harus dengan setengah lingkarannya dibangun. Di zaman Nabi Ibrahim begitu. Tapi karena yang terkumpul dananya tidak mencukupi, akhirnya dibangun Ka'bah 2/3-nya, 1/3-nya dibuat setengah lingkaran dan disebut Hijr Ismail. Di zaman Nabi SAW, beliau bisa meruntuhkan Ka'bah dan membangun seperti bangunan Ka'bah yang dibangun oleh Ibrahim. Utuh. Sehingga tidak ada lagi Hijr Ismail. Nabi ingin begitu. Tapi para sahabat saat itu baru saja masuk Islam. Imannya belum kuat. Dikhawatirkan kalau diruntuhkan walaupun nanti dibangun lagi, mereka murtad lagi, mereka protes, mereka komplain, nanti bermasalah lagi. Akhirnya mereka bisa murtad lagi atau sebagian sahabat banyak yang tidak setuju lalu timbul perpecahan. Akhirnya Nabi SAW mengingkari, membiarkan. Ya sudah, biarkan Ka'bah itu seperti sekarang. Jadi sampai sekarang begitu tuh. Dibiarkan. Sekarang kerajaan Saudi bisa nggak membangun lagi Ka'bah seperti dulu? Pasti bisa, uangnya banyak. Kenapa tidak dilakukan? Sama mungkin pertimbangannya dengan Nabi SAW. Kalau sekarang Ka'bah diruntuhkan, direnovasi, nanti dibangun seperti zaman Nabi Ibrahim, saya yakin dunia geger, banyak yang tidak setuju, banyak yang protes, banyak yang menghujat pemerintah Saudi Arabia dan seterusnya, maka sudah dibiarkan. Ini disebut akhdul mafdul bitarkil afdal, mengambil yang mafdul, meninggalkan yang afdal. Khaufan minat tanfir, min tanfirin nas. Khawatir orang-orang nanti lari dari kebenaran. Ini contoh yang pertama. Diambil yang mafdul, ditinggalkan yang afdol. Contoh kedua, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an kalau pergi ke Mina itu selalu diqashar 2 rakaat. Karena Nabi SAW demikian. Setelah Nabi wafat, Abu Bakar, Umar wafat, Utsman menjadi khalifah. Berangkat ke Mina dan di Mina sholat zuhur lengkap 4 rakaat. Tidak diqashar. Padahal dulu Nabi SAW diqashar. Sampai berita ini kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Menunjukkan salatnya Utsman 4 rakaat tidak diqashar itu musibah menurut Ibnu Mas'ud. Jadi beda pendapat antara Ibnu Mas'ud dengan Utsman. Suatu saat
Uthman sama Ibnu Mas'ud bareng-bareng berangkat ke Mina. Dan sholat duhur 4 rakaat, Ibnu Mas'ud diam. Tidak istirja, tidak protes, tidak ngajak diskusi. Maka heranlah orang-orang. Salah satunya Rubai' yang saat itu ada protes kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kenapa engkau istirja ketika Utsman sholat 4 rakaat, tapi ketika engkau ikut, engkau pun ikut. Apa kata Ibnu Mas'ud? Al-khilafu syarr. Ikhtilaf itu buruk. Artinya bertengkar karena perkara yang diperselisihkan itu buruk. Maka lebih memilih diam. Karena itulah maka Ibnu Mas'ud menerapkan kaidah mengambil yang mafdhul, meninggalkan yang afdal dalam rangka menghindari keburukan. Contoh ketiga, Nabi SAW menyatakan, uridu an utirus sholah. Fasami'tu buka as-sabiyyi. Aku ingin memanjangkan sholatku. Sholat berjamaah. Sholat fardu ingin dipanjangkan. Tapi tiba-tiba aku mendengar suara tangisan seorang anak. Aku percepat sholatku. Tadinya mau panjang. Tapi begitu ada anak nangis, dipendekkan sholatnya. Kenapa? Karena ada bayi yang nangis dan aku tidak mau ibunya terganggu dengan tangisan anaknya. Bukan hanya ibunya, semua jamaah pasti terganggu, ya enggak? Memanjangkan sholat afdol, memendekkan sholat mafdul. Tapi karena ada uzur, karena ada alasan, saat itu Nabi memendekkan sholat. Dan meninggalkan memanjangkan sholat. Meninggalkan yang afdol, mengambil yang mafdul karena ada alasan. Karena itulah sama dengan mengeraskan basmalah apabila kita umpamanya mengetahui mensirkan basmalah afdol. Membacanya mafdol. Tapi kalau suatu saat kita ditunjuk jadi imam. Makmumnya awam, rata-rata berkeyakinan basmalah harus dibaca keras. Maka kita baca basmalah secara keras. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menyatakan yang afdal adalah mensirkan basmalah. Lalu termasuk membagi 2, witir 2 dan 3. Mewasolkan witir 3 rakaat boleh, tapi mafdul. Yang afdal membagi 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Tapi berkata Imam Ahmad, di saat tertentu maka lebih utama basmalah dikeraskan dan witir disambungkan. Dalam rangka saddud dzari'ah. Menutup pintu-pintu keburukan. Sebab ada sebagian orang yang berperilaku buruk ketika ada imam yang tidak membaca basmalah secara keras, lalu menganggap itu tidak sah. Atau memprovokasi orang menyalahkan si imam. Padahal imam tidak salah karena kebodohan mereka. Berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, ketika mengingkari orang yang memaksa manusia mensirkan basmalah. Kata beliau, fa inna ma dzakarna hahuna yakfi bi daf'il inkar wa rad'il munkir lidzalik idza kana mimma yaqilu anillahi subhanahu wa ya'rifu mawatinul inkar allati ayyadahu Allahu ibadahu ala man fa'alaha.
Wa akhadha 'alal hamilina li hujajillah ay ya'khudhu 'ala yadi murtakibiha wa ya'tiruhu 'alal haqqi atara. Wa amma mithlu hadhil mas'alah falaysa al-inkaru fiha illa min babi inkaril ma'ruf. Kata Imam Asy-Syaukani, yang perlu kita terangkan di sini adalah cukuplah untuk membantah pengingkaran orang-orang yang mengingkari membaca basmalah secara keras. Jadi ada orang yang ekstrim, pokoknya basmalah tidak boleh keras, harus sir. Karena itulah sunnah Nabi SAW. Oleh Imam Asy-Syaukani dibantah, nggak boleh begitu. Karena memaksa orang untuk menerapkan yang sunnah seolah-olah wajib. Padahal di bacanya basmalah secara keras ada dalilnya, ada nasnya. Berdasarkan hal itu, maka dibolehkan bagi kita malah lebih afdal membaca basmalah secara keras apabila kebanyakan makmum meyakini lebih utama dibaca keras. Adapun dalil-dalil yang menyatakan bahwa Nabi SAW lebih sering mensirkan basmalah sangat banyak. Di antaranya dari Anas radhiyallahu anhu. Kata Anas, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar kanu yaftatihuna as-shalah bilhamdillahi rabbil alamin. Kata Anas adalah Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Mereka selalu membuka sholatnya dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maknanya itulah bacaan yang pertama kali didengar oleh makmum. Bismillahnya tidak keras. Dibaca. Tapi tidak terdengar oleh makmum. Seperti iftitah. Nabi membaca iftitah, baca. Tapi tidak terdengar oleh makmum. Yang pertama kali terdengar langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Juga Imam At-Tirmidzi dalam kitab Al-Jami. Maksudnya Jami'us Shaghir. Dalam riwayat lain masih diterima dari Anas radhiyallahu anhu. Kata Anas, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa lam asma' ahadam minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim." Kata Anas, aku sholat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Jadi setelah Nabi wafat, yang jadi imam siapa? Abu Bakar. Abu Bakar 2 tahun jadi imam. Abu Bakar wafat diganti dengan siapa? Utsman. Umar berapa? 10 atau 12 tahun jadi imam. Umar wafat diganti oleh Utsman 12 tahun. Coba berapa tahun tuh? Mungkin lebih hampir 30 tahun. Anas sholat di belakang Nabi, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Apa kata Anas? Walam asma' ahadam minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak pernah mendengar salah seorang pun di antara mereka membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi langsung alhamdulillah. Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman baca bismillah? Baca, tapi tidak terdengar. Disirkan. Dari mana taunya? Hadis yang barusan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Dalam hadis ketiga masih dari Anas, fakanu la yajharuna bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Tidak mengeraskan. Kalau tidak mengeraskan artinya dibaca tapi sir. Dibaca tetapi tidak terdengar. Maksud dibaca ada gerakan mulut, ada gerakan lidah. Bismillahirrahmanirrahim diucapkan tapi tidak terdengar. Dibisikkan. Baru Alhamdulillahirabbil alaminnya dikeraskan. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dikatakan
wa yajharuna bilhamdulillahi rabbil alamin. Mereka menjaharkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya dikatakan wa kanu yusirruna bismillahirrahmanirrahim. Mereka mensirkan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini beberapa hadis banyak, riwayat Bukhari, riwayat Imam Muslim, riwayat Imam At-Tirmidzi, riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dan yang lain-lain menyatakan Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman semuanya mensirkan bismillahirrahmanirrahim. Adakah yang menjaharkan? Ada. Seperti riwayat dari Ummu Salamah tadi. Ini menunjukkan kadang para sahabat lebih seringnya tidak mendengar. Tapi ada sebagian sahabat yang mendengar. Maknanya membaca bismillahirrahmanirrahim dengan dijaharkan adalah sesuatu yang juga ada contohnya dari Nabi SAW. Maka berkata muallif hafizahullah, wa laysal qawlu bi'adamil jahri biha bid'an minal qawl aw minal ara'i syadzah aw dha'ifah aw minal ara'il mahjurah bal dhahaba ilaihi jama'atu minas sahabah wat tabi'in wa fuqaha'ul amsar. Adapun pendapat yang tidak menjaharkan basmalah, artinya disirkan, bukan pendapat yang baru atau bukan riwayat yang syadz itu yang nyeleneh, atau bukan riwayat yang lemah, bukan, atau pendapat yang ditinggalkan, bukan. Bahkan sejumlah sahabat, tabi'in, dan para fuqaha di banyak negeri itu berpendapat mensirkan basmalah. Seperti Umar radhiyallahu anhu, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Ammar bin Yasar, Ibnu Mas'ud, dan banyak lagi yang lain-lainnya. Ya, termasuk di kalangan ulama-ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in seperti Al-Hasan, Imam Ibnu Sirin, dan banyak imam-imam yang lainnya, Imam Sufyan bin Uyainah, Imam Sufyan Ats-Tsauri, bahkan seluruh imam-imam para ulama di Kufah dari kalangan ahlul hadis seperti Imam Ahmad, seperti Ishaq, seperti Abu Ubaid dan orang-orang yang mengikutinya. Itu jumhur berpendapat disirkan basmalah. Makanya kalau umpamanya kita ke Makkah, Madinah untuk haji ataupun umrah, haji umrah sebenarnya di Makkah, nggak ada hubungan dengan Madinah. Cuma biasanya orang yang haji dan umrah pasti menyempatkan kemana? Ke Madinah. Karena mengejar keutamaan salat di Masjid Nabawi. Ingin ziarah ke makam Nabi SAW, ke Baqi, ke Uhud, ke Kuba, dan itu letaknya di Madinah. Ya, imam di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram itu mensirkan Bismillah. Tidak pernah terdengar satu kali pun menjaharkan Bismillah. Dan di seluruh masjid di Mekah dan di Madinah, wallahu a'lam kalau seluruhnya, tapi beberapa masjid yang pernah saya sholat baik di Mekah ataupun di Madinah ataupun di Jeddah, di luar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ketika sholat baik zuhur atau baik maghrib, isya, subuh saya belum pernah. Pernah subuh di Masjid Al-Zahabi di Mekah. Atau taraweh, pernah taraweh di Jeddah juga. Itu tak ada yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Atau di bandara. Ketika di bandara mau terbang gitu ya, menunggu datang waktu sholat maghrib atau isya atau subuh. Imamnya rata-rata orang Arab sana itu tidak pernah membaca Bismillahirrahmanirrahim.
Maka kesimpulan dari pembahasan ini kata muallif, was-shawab ayyuqal inna hadha amrun muttasi' wal qalu bil hasr fihi mumtani' wa kullu man dhahaba ila riwayah fahuwa musibun mutamassikun bis sunnah. Yang benar tentang masalah basmalah ini adalah ini perkara yang luas. Membatasi kepada satu pendapat saja ini tidak boleh. Karena dua-duanya pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan yang paling afdal adalah yajharu biha taratan wa yusirru biha akthar. Kadang-kadang dikeraskan tapi lebih seringnya disirkan. Maka kalian nanti sebagai imam, mungkin pas suatu saat lewat di suatu masjid kita sholat, kita disuruh menjadi imam, kemudian kita waktu melihat orang-orangnya awam yang apabila disirkan bismillahnya akan bermasalah, maka silakan dikeraskan basmalahnya. Ya, inilah penjelasan yang pertama tentang kesalahan imam, yaitu memaksa tetap mensirkan basmalah atau menjaharkan basmalah. Yang benar boleh menjaharkan basmalah, tapi lebih sering mensirkan basmalah ketika menjadi imam. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini pagi ini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Nama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz izin bertanya. Siapa? Nama Nazaki dari Cimahi. Ustadz izin bertanya, apakah boleh sholat menggunakan celana isbal karena tidak ada celana lagi? Celana isbal karena tidak ada celana lain. Cuma satu. Lagi dicuci gitu. Harusnya semua celana yang dimiliki tidak ada yang isbal. Kalau ada yang isbal berarti dia suka sekali-sekali pakai celana itu, ya. Nah, antisipasi kalau nanti mau sholat, persiapkan celana yang tidak isbal. Nah, sekarang semua tercuci kecuali itu. Apa yang harus kita lakukan? Pakai sarung. Sarungnya juga dicuci. Ini celananya apa? Nggak pernah dicuci gitu. Kayaknya ya ditumpuk sampai 2 minggu. Tinggal tersisa yang isbal gitu ya. Itu mah bukan karakter santri. Santri mah harus gercep waktu ya. Tidak boleh menumpuk-numpuk pakaian kotor. Pertama nanti pakaian itu rusak. Bau. Dan yang ketiga mengotori udara. Nanti banyak nyamuk, banyak kecoa, banyak tikus. Gara-gara pakaian kotor. Nah, terus kalau memang betul-betul tidak ada lagi kecuali itu, ya apa boleh buat daripada tidak sholat atau sholat telanjang. Lebih tidak sah lagi nanti. Boleh diguling, hukum asal menggulung tidak boleh kecuali dalam kondisi seperti itu. Disebut akhafud darurain. Memilih yang madaratnya lebih kecil. Dua-duanya madarat. Isbal madarat, digulung madarat. Tapi digulung madaratnya lebih kecil daripada isbal. Silakan digulung, ya. Kalau ada terjadi di sini paling kena iqab nanti. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya. Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Abdul Razak dari Pekanbaru. Oh, Sugante Malik. Abdul Razak. Ustadz, jika ada orang sholat berjamaah berdua, apakah imam harus terbaris dengan makmum atau sedikit lebih maju? Soalnya saya pernah melihat orang sholat berdua berjamaah tapi imam ada agak sedikit lebih maju dibanding makmumnya.
Barakallahu fiik. Ini pernah dibahas apa tidak? Pernah ya. Matikan dulu. Nah, kalau salat berjamaah berdua, imam dan makmum berdiri sejajar. Riwayatnya sudah diterangkan. Nabi SAW salat malam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma saat itu nginep di rumah beliau. Lalu Ibnu Abbas bangun, lalu ikut salat malam berdiri di sebelah kiri. Apa yang dilakukan oleh Nabi alaihissalam? Fa akhadha bi ra'si wa aqamani an yaminihi. Beliau memegang kepalaku lalu menggeser aku di sebelah kanannya. Disebut yuhadiyahu. Sejajar dengan beliau. Tidak mundur sedikit, enggak. Di makmumnya. Imam tidak maju sedikit tapi sejajar. Jadi inilah sunnah ketika sholat berdua sejajar. Tidak mundur dikit. Apalagi mundurnya banyak. Adapun orang-orang yang sekarang dengan akal, imam itu harus lebih maju daripada makmum. Mana dalilnya? Di mana-mana imam gitu. Kan gitu ya, akal bukan nas hadis. Padahal ibadah mah harus berdasarkan hadis yang sahih. Dan hadis menyatakan sejajar. Ya. Jadi yang benar kalau sholat berdua imam dan makmum sejajar. Baik laki ataupun perempuan. Kecuali imamnya laki-laki, makmumnya perempuan, walaupun suami dan istri, atau ayah dan anak, atau adik dan kakak yang mahram, maka tetaplah imamnya di depan. Makmumnya walaupun wanita sendirian di belakang. Walaupun itu istrinya. Tidak boleh berdampingan ya. Adapun kalau laki sesama laki, perempuan sesama perempuan, maka sejajar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama Ana Salman Kamaludin dari Buah Batu. Bagaimana sikap kita tatkala kita ditunjuk menjadi imam salat subuh di masjid umum? Apakah kita juga akan membaca doa kunut subuh? Atau seperti apa Ustadz? Berdasarkan kaidah mendahulukan yang mafdul dan meninggalkan yang afdol. Taib, barakallahu fiik. Kita sudah membahas hukum kunut subuh. Ikhtilaf. Ada yang mensunahkan seperti Imam Syafi'i rahimahullah. Dan kebanyakan ulama-ulama Syafi'iyah. Tapi kebanyakan membid'ahkan dan hadisnya jelas. Ini juga hadis dikutip oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram. Dalam bab kunut. Seorang anak bertanya ke bapaknya. Bapaknya ini sahabat. Kata anak, ya abati. Qad sallaita khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Afakanu yaqnutuna fi salatil fajr. Wahai bapak, engkau sudah sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Lebih dari 30 tahun. Lama Nabi ada, bermakmum ke Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah beliau wafat, diganti oleh Abu Bakar. Wafat lagi oleh Umar. Wafat lagi oleh Uthman. Wafat lagi oleh Ali. 5 manusia terbaik. Nabi dan Khulafaur Rasyidin yang 4. Bapaknya ini sudah sholat di belakang 5 orang imam terbaik. Apa mereka dulu kunut nggak waktu sholat subuh? Itu pertanyaan sang anak ke bapaknya. Apa kata bapaknya? Ya bunayya wa muhdatsatun. Wa fakulla muhdatsatin bid'ah. Wahai anakku, kunut subuh itu perkara yang diada-adakan. Di zaman Nabi dan Khulafaur Rasyidin tidak ada. Kunut subuh ya, bukan kunut
kunut apa? Nazilah. Tapi kunut subuh tidak pernah. Setiap yang diada-adakan namanya bid'ah. Yang menyatakan kunut subuh itu bid'ah bukan ulama tapi sahabat. Oleh ulama-ulama terkemudian diikuti dan diriwayatkan ke banyak orang. Tapi ada sebagian yang menyatakan sunnah seperti Imam Syafi'i rahimahullah dengan alasan sebuah hadis Nabi SAW waktu ada 70 orang sahabat dibantai, beliau mendoakan laknat bagi orang-orang yang membantai dalam setiap sholat. Tidak hanya subuh, semua sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sampai sebulan turun teguran dari Allah lalu berhenti dari kunutnya. Lalu hadis menyatakan illa fi salatil fajr kana yaqnutu hatta faraqad dunya. Kecuali salat subuh. Beliau tetap kunut di waktu salat subuh sampai meninggal dunia ini. Dari sini Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyatakan kunut subuh sunnah. Terus kenapa imam yang lain menyatakan itu bid'ah? Ternyata hadis ini dhaif. Tidak sahih dari Rasul SAW. Yang sahih yang tadi. Seorang sahabat menyatakan mereka Nabi dan Khulafaur Rasyidin tidak pernah kunut subuh. Ini sesuatu yang diada-adakan. Nah oleh karena itulah maka ini yang lebih kuat. Kalau saya menjadi imam di salat subuh, saya enggak kunut. Tapi kalau suatu saat kita sholat di belakang imam yang kunut ikut. Kata kita bid'ah ya, kata dia tidak. Apakah kalau dia melakukan yang menurut kita bid'ah diikuti? Kalau jadi imam iya, banyak dalilnya. Termasuk sikap para sahabat terhadap bid'ah Marwaniyah. Seorang penguasa namanya Marwan melakukan sholat id seperti sholat Jumat. Yaitu sholat dulu baru, khutbah dulu baru sholat. Jumatan kan gitu ya? Pernah Jumatan? Sering nanti juga. Kalau Jumatan sholat dulu apa khutbah dulu? Khutbah dulu. Kalau sholat id, sholat dulu baru khutbah. Terbalik kan? Oleh Marwan sholat id seperti sholat Jumat. Jadi sholat dulu, jadi khutbah dulu baru sholat. Ada beberapa sahabat. Di antaranya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Mengingkari hal itu. Ini kebid'ahan. Sahabat-sahabat mengingkari tapi Marwan kekeh. Akhirnya dia melakukan sholat id seperti sholat Jumat. Khutbah dulu baru sholat. Bagaimana sikap para sahabat? Kanu yusalluna ma'al imam walau kanat sholatul imam mukhalifatan li sunnah. Para sahabat ikut sholat bersama imam. Walaupun sholat imam menyimpang dari sunnah Nabi SAW. Mereka tidak memilih jalan misah aja. Kalau para sahabat misah mengadakan sholat id sendiri, kira-kira jamaah ada yang ikut apa tidak? Pasti banyak karena jamaahnya lebih percaya kepada para sahabat daripada kepada Marwan. Marwan bukan sahabat, dia tabi'in. Kalau itu terjadi bagaimana sikap penguasa? Wah ini pemberontakan. Ini ketidaktaatan, bisa timbul masalah besar dan perpecahan, bahkan madarat yang lebih besar. Maka mereka tidak memisahkan diri, tapi ikut. Berdasarkan keumuman hadis, innama ju'ilal imamu liyutama bi. Imam dijadikan untuk diikuti. Kalau imam benar, pahala bagi imam, pahala bagi makmum. Kalau imam salah, pahala bagi makmum, dosa atas imam. Nah oleh karena itulah maka kalau imam kunut subuh kita ikut kunut subuh. Aminkan? Aminkan. Nah sekarang terbalik. Kita yang ditunjuk menjadi imam sholat subuh di masjid yang kita yakini kunut.
Bahkan mereka minta, Ustaz tolong nanti kunut ya, sebab di sini kalau saya pribadi jadi imam saya akan kunut. Dalam rangka tadi, tarkul afdal bi akhdil mafdul. Karena ada uzur, sebab kalau enggak bubar itu jamaah atau ributlah. Dan ini yang dilakukan juga oleh Imam Masjidil Haram. Salah satu imam Islam. Siapa? Syekh Abdurrahman As-Sudais, hafizahullah. Beliau imam Masjidil Haram di Mekah. Tidak pernah kunut. Tapi ketika berkunjung ke Indonesia, salat subuh di Masjid Istiqlal, beliau kunut. Karena memang di sana kunut ada ya. Padahal beliau berpendapat kunut subuh itu bid'ah. Makanya di Masjidil Haram tidak pernah ada kunut subuh. Di Masjid Nabawi dan di semua masjid, wallahu alam kalau di semua ya. Tapi di umumnya masjid Mekah, Madinah atau Saudi itu tidak ada kunut subuh. Tapi pas beliau diminta menjadi imam di Jakarta di Masjid Istiqlal, beliau kunut subuh ya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malik Badar, ingin bertanya tentang seperti maghrib, isya atau tarawih, Jumat. Jika imam itu mengeraskan surat Al-Fatihah dan surat lainnya, apakah makmun juga wajib membaca surat Al-Fatihah? Mensirkan. Iya, pada waktu sholat jahriyah gitu, yang dikeraskan. Iya. Apakah makmum membaca Al-Fatihah? Tidak. Karena imam baca Fatihah, makmum juga baca berbarengan. Untuk apa makmum dikeraskan? Kalau umpamanya dibacanya seusai imam baca Fatihah, imam baca apa? Surat. Ketika imam baca surat, kita baca Fatihah, atau nanti kalau bacaan imam tidak terperhatikan. Kalau imam salah, kita nggak bisa ngoreksi. Maka ayat menyatakan فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُوا lahu wansitu. Kalau dibacakan Quran, diam dan dengar. Ini untuk sholat. Maka makmum tidak boleh baca. Kalau imam membaca jahar. Tapi yang harus dilakukan oleh makmum adalah menghayati bacaan imam. Fastami'u artinya dengar secara sengaja. Dengan tadabbur, dengan penghayatan sama dengan membaca. Jadi pahala orang yang mendengarkan, saya mau mendengarkan orang baca Quran sengaja, pahalanya sama dengan yang bacanya dan hukumnya juga sama dengan hukum yang membacanya. Kalau yang baca ayat sajdah, lalu dia sujud apa? Sujud tilawah, mustami yang mendengarkan juga disunnahkan sujud tilawah. Kalau mustami. Adapun kalau tidak mendengarkan, kita lagi baca gitu. Ada orang yang ngaji. Kita mendengar karena terdengar ya, tidak mungkin dicocok telinganya. Mendengar, kita cuma duduk saya tidak mendengarkan. Tapi terdengar. Ternyata dia baca ayat sajdah lalu dia sujud tilawah, kita tidak disyariatkan sujud tilawah. Walaupun mendengar. Karena mendengarnya bukan sengaja niat mendengar tapi terdengar. Namanya sami'. Sami itu mendengar tidak maksud untuk mendengar. Kalau maksud untuk mendengar dengan niat, oh ini bacaannya bagus, enak didengarkan, namanya mustami'. Mustami' itu orang yang sengaja mendengarkan. Nah, jadi hukum orang yang sengaja mendengarkan bacaan sama dengan yang membacanya. Makanya ketika imam membaca Fatihah, kita dengar, kita hayati. Sama dengan bacanya. Maka Nabi SAW menyatakan, فَقِرَاءَةُ imam liqira'atil ma'mum. Bacaan imam itu sudah mencakup bacaan makmum.
Jadi kalau jahriyah kita tidak membaca ya. Kecuali kalau umpamanya dari membaca Fatihah sampai membaca surat, imam diamnya agak lama. Kalau saya pribadi membaca di sana, ketika setelah waladhdallin amin, imam diam, saya baca Fatihah. Dan ini mungkin terjadi, mungkin seperti di Masjid Nabawi, kalau saya Al-Hudhaifi itu kadang-kadang agak lama. Setelah waladhdallin amin itu sempat membaca Al-Fatihah. Tapi sebagian tidak, ada lagi yang langsung ada. Kalau langsung kita dengarkan bacaan imam. Kalau imam diam dulu kita baca. Pas imam memulai bacaan kita diam mendengarkan walaupun bacaan kita belum selesai karena kewajiban mendengarkan bacaan imam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Nama ana Andra dari Cimahi. Siapa? Andra. Dan apakah boleh mencampur madhab ketika sholat fardu dengan sholat yang lain beda madhab gitu? Mencampur madhab maksudnya kita beda-beda pendapat gitu, berubah-ubah gitu, atau sholat berjamaah beda madhab? Ganti-ganti. Kita subuh ikut Imam Syafi'i jadi kunut gitu. Nanti besoknya ikut madhab Imam Ahmad tidak kunut gitu. Tidak boleh mencampur, namanya talfiq. Mencampur pendapat yang satu dengan pendapat lain tidak boleh. Syekh Ali Hasan Al-Athari rahimahullah, talfiq itu adalah akhdul qaul mimma yunasibul hawa. Mengambil pendapat yang hanya sesuai dengan hawa nafsu, tidak sesuai dengan dalil. Pokoknya mana yang lebih maslahat, lebih selamat, itu yang diambil tanpa mengetahui dalil. Itu talfiq, termasuk mencampur-campur pendapat. Maka tidak boleh. Yang harus kita lakukan, kalau ada masalah fiqih yang diikhtilafkan, kita pelajari dalil kedua belah pihak, ambil yang menurut kita lebih kuat. Dengan tetap menghargai pendapat yang tidak kita ambil. Kalau masalah itu diikhtilafkan di kalangan para ulama. Tidak boleh dicampur-campur. Ya, harus tegas untuk diri kita. Menurut saya ini yang lebih kuat. Kalau yang lain itu, silakan terserah. Ya, nah ini dimanapun, kapanpun, ya. Adapun kasus tadi kita menyatakan kunut subuh itu bid'ah, lalu bermakmum kepada yang kunut, kemudian kita ikut, bukan karena bercampur, tapi tuntunan syariat seperti itu. Ikuti imam walaupun berbeda pendapat dengan kita sebagai makmum ketika sholat berjamaah. Tapi untuk diri kita, dimanapun kita sholat, termasuk menjadi imam, maka kita tidak kunut. Seperti itu. Jadi tidak boleh mencampur pendapat di antara beberapa pendapat yang berbeda untuk diamalkan, ya. Kecuali tadi ada bukan berbeda pendapat, tapi ada satu amalan tapi berbeda-beda dan semuanya disunnahkan. Contoh, umpamanya doa iftitah yang dicontohkan oleh Nabi banyak. Bisa Allahumma ba'in baini wa baina, bisa inni wajjahtu wajhiya alladhi fatara samawati wal ard, bisa subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka asmuka wa ta'ala jadduka, dan seterusnya. Itu semuanya sahih dari Nabi SAW. Boleh kita baca kadang ini kadang itu. Ketika sholat sunat tahajud umpamanya, kadang-kadang Nabi SAW membaca Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard, dan seterusnya. Kadang-kadang baca subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka asmuka ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Boleh, semuanya sahih. Kadang baca yang ini, kadang baca yang itu, boleh, ya. Dua-duanya ada contohnya. Itu bukan berbeda pendapat, tapi pendapat semua doa tadi dibolehkan, boleh kita berganti-ganti. Wallahu alam. Cukup sampai di sini ya. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta,
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.